Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan membaca kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 61, yang mana hal tersebut menerangkan bagaimana hukum dengan sholat tarawih yang super cepat. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman sekarang itu sudah banyak sekali sholat tarawih yang super cepat, sehingga mentiadakan tumakninah dari sujud dan ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat tahfifu, dan adapun mempercepat al-mufrituh yang berlebihan fi sholatit tarawih, di dalam sholat tarawih, faminal bid'i, maka itu sebagian dari bid'ah al-fasyiyatih yang tersebar. Jadi mempercepat pelaksanaan sholat tarawih sehingga ketika ruku dan sujud tanpa tumakninah atau bacaan al-fatihahnya tidak dengan sebenarnya adalah termasuk dari bagian bid'ah yang tersebar di mana-mana. Bukan berarti sholat tarawih yang cepat itu, kalau walaupun cepat, yang penting ruku dan sujudnya itu tumakninah dan bacaan fatihahnya itu sempurna, maka itu tidak termasuk dari perbuatan bid'ah yang tersebar di mana-mana. Karena apa? Banyak sekali imam-imam yang mempercepat sholat tarawih hingga meninggalkan tumakninah li jahlil a'immati, karena faktor kebodohan para imam, wa takasulihim, dan faktor kemalasan para imam. Hal itu terjadi karena faktor dari kebodohan para imam dan faktor dari kemalasan para imam dalam beribadah, sehingga mereka tidak melakukan tumakninah ketika ruku dan sujud. Jadi tumakninah dan di dalam ruku dan sujud itu sangat penting sekali. Terus bagaimana tentang keputusan ibarat dari kitab Tuhfah? Wa muqtada ibaratit Tuhfah, dan utawi keputusan ibarat dari kitab Tuhfah. Menurut keputusan ibarat kitab Tuhfah, kalau ada sholat yang demikian, yang terlalu cepat hingga meninggalkan tumakninah, annal infirada, sesungguhnya sholat sendirian, fi hadhil hali, di dalam itu hal, afdalu, yaitu lebih utama, minal jamaati, dari berjamaah. Keputusan dari ibarat kitab Tuhfah bahwa melaksanakan sholat tarawih sendirian dengan sikap khusyuk dan tumakninah itu lebih afdol daripada berjamaah atau daripada mengikuti seorang imam yang sholatnya terlalu cepat, yang hingga meninggalkan tumakninah di dalam ruku, di dalam sujud, dan di dalam bacaan fatihahnya. Seperti itu. Kalau itu dilakukan oleh imam yang meninggalkan ruku, yang meninggalkan tumakninah di dalam ruku dan sujud, maka lebih baik sembahyang sendiri, yang penting khusyuk, daripada berjamaah. In alimah, jika mengetahui al-ma'mum, siapa itu makmum,
Audhonna atau mengira atau menyangka siapa itu makmum annal imamah sesungguhnya imam la yatimmu yaitu tidak menyempurnakan siapa itu imam ba'dal arkani kepada beberapa rukun. Dan apabila makmum sudah yakin atau sudah menduga bahwa sang imam tidak menyempurnakan sebagian rukuk dari sholat, lam yasihha al-iktida'u bihi, maka berjemaahnya itu tidak sah. Jadi kalau ada makmum sudah mengira atau sudah mengetahui bahwa imam itu sholatnya tidak menyempurnakan rukun-rukun dari sholat, maka makmum kepada imam yang seperti itu sholatnya tidak sah. Seperti itu. Kalau sudah makmum itu sudah mengetahui bahwa imam itu atau sudah menyangka bahwa imam tersebut tidak menyempurnakan rukun-rukun sholat, maka lebih baik sholat sendirian, karena bermakmum kepada imam yang seperti itu sholatnya itu tidak sah. Seperti itu takbir yang berada di kitab Buyatul Mustarsidin. Terus bagaimana dengan takbir yang ada di kitab I'anatul Talibin juz 1? Qala, berkata Qutbum, siapa Imam Qutub Al-Irsyad, siapa Imam Qutub Al-Irsyad, Sayyiduna merupakan Gusti kami Abdullah yang merupakan Abdillah Ibni Alawi Al-Haddad, putra dari Alawi Al-Haddad, fin Nasaih, yang diterangkan di dalam kitab An-Nasaih. Waliyahdar, dan hendaklah menghindar siapa itu orang minat tahfifih, dari mempercepat sholat, al-mufritih, yang berlebihan, allati ya'taduh, yang telah membiasakan kepada itu al-mufrit. Tahfif al-mufrid kasirun, siapa itu golongan, minal juhlati, dari orang-orang bodoh, fi sholatihim, di dalam sholatnya juhal, lit tarawih, karena melaksanakan sholat tarawih. Jadi hindarilah pelaksanaan sholat dengan tercepat-cepat, dengan terlalu cepat, seperti yang biasa dilakukan oleh juhala dalam melaksanakan sholat tarawih. Maka hendaklah harus menghindar dari bermakmum kepada imam-imam yang meninggalkan tumak ninah ketika ruku dan ketika sujud. Hatta rubuma yaqa'una bisababihi fil ikhlali bisyai'in minal wajibati mithlu tarki tuma'ninati fir ruku'i was sujudi wa tarki qira'atil fatihati 'alal wajhi, yang mereka sangat cepat, mungkin mereka sampai meninggalkan tuma'ninah di waktu ruku, sampai meninggalkan tuma'ninah di waktu sujud, atau membaca surat Fatihah dengan tidak sebenarnya. Fayashiru ahadum, maka menjadi ahadum, siapa salah satu mereka, indallahi, di sisi Allah, lahwa, tidak utawi itu ahaduhum, sholat, yaitu sholat siapa itu ahaduhum, bitawabih, dengan membawa pahala. Sehingga apa? Sehingga sholat dari salah seorang di sisi Allah, salah seorang di sisi Allah di antara mereka tidak dianggap sholat yang membawa pahala. Jadi orang itu sholatnya sholat, tapi sholatnya itu tidak membawa pahala. Karena apa? Karena dia tidak tumak ninah ketika ia ruku dan tumak ninah ketika ia sujud. Seperti itu. Wala huwa taruka, dan orang tersebut tidak dianggap meninggalkan sholat. Dengan bangga, orang tersebut bisa menutup sholat dengan salam karena bisa melaksanakannya secara tepat, dan orang itu bangga karena bisa mengakhiri sholat dengan cepat. Dia membanggakan diri.
Padahal sholat seperti itu wahadi dan utawi itu yang disebut wama dan perkara asbah yang menyerupai apa itu mah kepada itu hadihi min a'zami maka yudis syaitan, yaitu sebagian dari lebih besarnya tipu daya setan li ahli imani kepada ahli imam, kepada orang yang berimam. Padahal hal itu dan sejenisnya termasuk tipu daya setan yang paling besar kepada orang yang beriman. Jadi kalau ada imam sampai saking cepatnya sampai meninggalkan tumak ninah di dalam ruku dan sujud, maka itu sudah terkena tipu daya setan, karena tipu daya setan itu memang untuk orang yang beriman. Sebagaimana diterangkan dari HR Ahmad wa an Qatadah, dan diceritakan dari Imam Qatadah qala, berkata siapa Imam Qatadah, qala berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan dari Imam Qatadah, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, azwa'un nasi, utawi lebih buruknya, paling buruknya manusia, syirkotan mencurinya, alladzi, yaitu orang syarikoh yang mencuri, siapa itu alladzi, min sholatihi, dari sholatnya alladzi. Yang diterangkan, diriwayatkan dari Imam Al-Qatadah, dia menunturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, paling buruknya manusia mencurinya, yaitu orang yang mencuri di dalam sholat. Karena Rasulullah bersabda seperti itu, qalu, bertanya siapa itu para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifah, dan dengan bagaimana yasriku, mencuri siapa itu alladzi min sholatihi, di dalam sholatnya alladzi, bagaimana ia bisa mencuri di dalam sholatnya Rasulullah? Kata para sahabat, qala, menjawab siapa itu Rasulullah, la yatimmu ruku'aha wala sujudaha, mereka itu adalah tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya ketika ia sholat. Jadi orang yang paling jelek mencurinya yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku, menyempurnakan dan tidak menyempurnakan sujud ketika ia sholat. Ia paling buruknya manusia mencurinya. Au qala, atau berkata siapa, bersabda siapa itu Rasulullah, la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud, dan atau Nabi berkata, yaitu orang yang paling buruk itu adalah orang yang tidak meluruskan tulang belakangnya ketika ia ruku dan sujud. Maka dari itulah janganlah main-main dalam menjalankan sholat, sehingga kita tidak menjadi bagian dari para pencuri dalam sholat. Maka intinya apa? Intinya kalau kita sholat, sempurnakan rukunya, sempurnakan sujudnya, dan sempurnakan bacaannya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Apabila ada makna mana atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, komen, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan tunggu saja episode berikutnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.